Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang penuh dengan kesibukan, kadang kita lupa bahwa tidak semua yang terlihat kecil itu benar-benar ringan, dan tidak semua yang dianggap biasa itu aman di sisi Allah. Ada dosa yang sering kita lakukan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, bahkan kadang sambil tersenyum. Padahal bisa jadi itu termasuk dosa besar. Dosa yang perlahan menggelapkan hati, dosa yang tanpa kita sadari menjauhkan kita dari rahmat Allah. Malam ini kita akan membuka satu demi satu rahasia tentang dosa besar yang sering dianggap sepele. Selamat datang di channel Hamba Allah bersama saya, Apap Akon. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan niat untuk memperbaiki diri. Sahabat, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengukur dosa besar kecilnya di mata manusia. Padahal ukuran sebenarnya bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah. Ada dosa yang terlihat ringan karena sering dilakukan. Ada dosa yang terasa biasa karena banyak orang melakukannya. Namun justru disitulah bahayanya. Ketika dosa sudah terasa biasa, hati mulai kebal dan rasa takut kepada Allah perlahan menghilang. Inilah yang disebut dosa besar yang dianggap sepele. Dan dari sekian banyak dosa besar, ada 7 yang disebut secara khusus sebagai dosa yang membinasakan. Hari ini kita mulai dari yang pertama. Dosa pertama adalah syirik atau menyekutukan Allah. Apa itu syirik? Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam, yaitu ketika seseorang menyekutukan Allah, menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan dalam ibadah. Bukan hanya menyembah berhala, tapi juga termasuk bergantung kepada selain Allah, lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah, atau lebih berharap kepada manusia daripada kepadanya. Syirik bisa terlihat jelas, tapi juga bisa sangat halus, bahkan masuk ke dalam hati tanpa disadari. Mengapa syirik dianggap sepele? Yang membuat syirik berbahaya bukan hanya karena dosanya besar, tapi karena sering tidak disadari. Contohnya, ketika seseorang lebih percaya benda membawa keberuntungan daripada percaya kepada Allah, atau merasa kesuksesan datang murni dari dirinya sendiri tanpa mengakui peran Allah di dalamnya. Bahkan ria atau pamer dalam ibadah juga termasuk syirik kecil, dan inilah yang sering dianggap sepele karena tidak terlihat, tidak terasa seperti dosa besar, padahal dampaknya sangat dalam. Dampak syirik dalam kehidupan. Syirik bukan hanya merusak amal, tapi menghancurkan seluruh pondasi keimanan. Amal yang dilakukan bisa menjadi sia-sia jika tercampur dengan syirik. Hati menjadi gelisah karena bergantung kepada sesuatu yang lemah. Hidup terasa berat karena tidak sepenuhnya bersandar kepada Allah. Dan yang paling mengerikan, syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni jika tidak bertaubat sebelum meninggal. Contoh syirik dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, syirik bisa muncul dalam hal-hal kecil seperti menganggap jimat bisa melindungi, percaya ramalan lebih dari takdir Allah, atau merasa orang tertentu bisa menentukan nasib hidup. Bahkan dalam ucapan, kadang kita berkata, "Ini semua karena saya," tanpa menyebut Allah sama sekali. Hal-hal kecil seperti ini jika dibiarkan bisa menjadi kebiasaan dan perlahan menjerumuskan. Cara
menghindari syirik. Untuk menjaga diri dari syirik, kita harus terus memperkuat tauhid, mengingat bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Biasakan mengucapkan syukur, mengaitkan segala sesuatu dengan kehendak Allah. Perbanyak doa agar dijauhkan dari syirik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dan yang terpenting, selalu periksa hati, karena syirik tidak selalu terlihat oleh mata, tapi sangat jelas di sisi Allah. Dosa kedua adalah sihir. Apa itu sihir? Sihir adalah perbuatan yang melibatkan kekuatan gaib dengan tujuan mempengaruhi orang lain di luar ketentuan yang Allah ridhoi. Biasanya, sihir digunakan untuk mencelakai, memisahkan hubungan, menjatuhkan usaha orang lain, bahkan mengendalikan perasaan seseorang. Dalam Islam, sihir bukan sekedar ilmu biasa, tapi termasuk dosa besar karena melibatkan bantuan dari jin dan seringkali disertai dengan kesyirikan. Mengapa sihir dianggap sepele? Di zaman sekarang, sihir sering dibungkus dengan istilah yang terlihat ringan seperti pengasihan, pelet, atau ilmu peraris. Banyak yang orang menganggap ini hanya jalan pintas untuk mendapatkan cinta, rezeki, atau kesuksesan. Padahal di balik itu semua ada pelanggaran besar terhadap akidah. Karena seseorang mulai percaya bahwa ada kekuatan selain Allah yang bisa mengatur hidupnya. Dan tanpa disadari, ia telah melangkah ke dalam dosa besar. Dampak sihir dalam kehidupan. Sihir tidak hanya merusak orang lain, tapi juga menghancurkan pelakunya sendiri. Hati menjadi gelap, jauh dari ketenangan. Hidup dipenuhi ketakutan karena bergantung pada sesuatu yang tidak pasti. Dan yang lebih berat, pelaku sihir bisa kehilangan keberkahan hidupnya. Apa yang didapat mungkin terlihat cepat, tapi tidak akan membawa kebaikan jangka panjang. Karena sesuatu yang dibangun di atas kebatilan tidak akan pernah kokoh. Contoh sihir dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, praktik sihir masih sering terjadi, seperti mendatangi dukun untuk meminta bantuan, menggunakan benda tertentu agar laku keras, atau mencoba mempengaruhi perasaan orang lain dengan cara gaib. Bahkan sekadar percaya pada ramalan dan menggantungkan keputusan hidup padanya sudah menjadi pintu menuju hal yang berbahaya. Hal-hal ini sering dianggap biasa karena sudah menjadi budaya atau kebiasaan, padahal dampaknya sangat serius. Cara menghindari sihir. Untuk menjauh dari sihir, kita harus menjaga keimanan dan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencari jalan pintas yang terlibatkan hal-hal gaib yang tidak jelas. Perkuat diri dengan doa, zikir, dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Jika menghadapi kesulitan, kembalilah kepada Allah, bukan kepada dukun atau praktik-praktik yang menyimpang. Ingat, rezeki, jodoh, dan segala urusan hidup semuanya ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa menandingi kehendaknya. Dosa yang ketiga adalah membunuh tanpa hak. Apa itu membunuh tanpa hak? Membunuh tanpa hak adalah mengambil nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Dalam Islam,
Nyawa manusia itu sangat berharga, bahkan satu nyawa seakan mewakili seluruh umat manusia. Artinya, menghilangkan satu nyawa tanpa alasan yang benar bukan hanya kejahatan besar, tapi juga bentuk pelanggaran berat terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sekadar dosa, tapi termasuk dosa yang membinasakan. Mengapa sering dianggap jauh atau sepele? Banyak orang berpikir saya tidak pernah membunuh, berarti aman. Padahal tanpa disadari ada sikap dan perbuatan yang bisa mengarah ke sana. Seperti menyimpan kebencian yang dalam, memelihara amarah, atau mendoakan keburukan untuk orang lain. Di zaman sekarang, kekerasan sering dianggap hal biasa, tontonan sehari-hari, bahkan kadang dijadikan hiburan. Dan tanpa disadari, hati menjadi tumpul terhadap nilai nyawa manusia. Inilah awal dari bahaya yang besar. Dampak membunuh tanpa hak. Dosa ini membawa dampak yang sangat berat, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Hidup pelaku akan dipenuhi penyesalan, ketakutan, dan kegelisahan yang tidak mudah hilang. Keluarga korban kehilangan dan luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Dan di akhirat, pertanggungjawabannya sangat berat. Karena yang dihadapi bukan hanya Allah, tapi juga hak manusia yang telah diambil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak melakukan pembunuhan secara langsung, tapi ada hal-hal yang mendekati, seperti melukai orang lain secara fisik, terlibat dalam perkelahian, atau mendukung tindakan kekerasan. Bahkan menyebarkan kebencian atau memprovokasi orang lain untuk menyakiti juga termasuk jalan menuju dosa ini. Hal-hal ini sering dianggap kecil, padahal bisa menjadi awal dari kerusakan yang lebih besar. Cara menjauhi dosa ini, menjaga diri dari dosa ini, berarti menjaga hati dan emosi. Belajar menahan amarah, belajar memaafkan, dan tidak mudah terpancing emosi. Ingat, setiap manusia punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Perbanyak sabar dan kendalikan diri dalam situasi apapun. Jika marah, diam, menjauh, atau berwudu. Karena satu keputusan dalam emosi bisa membawa penyesalan seumur hidup. Dan menjaga satu nyawa adalah bagian dari menjaga kemanusiaan itu sendiri. Dosa keempat adalah memakan riba. Apa itu riba? Riba adalah tambahan atau keuntungan yang diambil dari transaksi utang piutang dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Biasanya, riba muncul dalam bentuk bunga yang terus bertambah seiring waktu. Dalam ajaran Islam, riba bukan sekedar transaksi biasa, tapi termasuk dosa besar karena mengandung unsur ketidakadilan. Yang kaya semakin menekan, yang lemah semakin terbebani. Mengapa riba dianggap sepele? Di zaman sekarang, riba sudah menjadi bagian dari sistem kehidupan. Banyak orang terlibat tanpa benar-benar menyadari atau bahkan sadar, tapi menganggapnya sebagai hal yang wajar. Alasannya karena kebutuhan, karena mengikuti kebiasaan, atau karena merasa tidak ada pilihan lain. Inilah yang membuat riba menjadi berbahaya. Karena dosa besar dibungkus dengan alasan yang terlihat masuk akal dan akhirnya dianggap biasa. Dampak riba dalam kehidupan. Riba mungkin terlihat menguntungkan di awal, tapi menyimpan dampak yang berat. Harta yang didapat
kehilangan keberkahan meskipun terlihat bertambah. Hidup terasa sempit meskipun secara angka terlihat cukup. Hati menjadi gelisah karena jauh dari ketenangan yang Allah berikan. Dan dalam ajaran Islam, riba termasuk dosa yang sangat keras peringatannya karena merusak keadilan dan menzalimi sesama manusia. Contoh riba dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, riba hadir dalam banyak bentuk, seperti pinjaman dengan bunga, kredit yang membengkak karena tambahan, atau transaksi yang mengandung keuntungan sepihak. Bahkan terlambat bayar lalu dikenakan tambahan juga bisa termasuk dalam praktik riba. Hal-hal ini sering dianggap biasa karena sudah umum terjadi, padahal justru karena itulah kita harus lebih waspada. Cara menjauhi riba. Menjauhi riba bukan berarti tidak bisa hidup, tapi belajar hidup dengan cara yang lebih berkah. Mulai dari memahami mana yang halal dan mana yang harus dihindari. Jika terlanjur, segera berusaha keluar secara perlahan. Cari alternatif yang lebih aman dan sesuai dengan ajaran Islam. Perbanyak doa agar Allah memberikan rezeki yang halal dan cukup. Karena rezeki yang sedikit tapi berkah jauh lebih menenangkan daripada banyak tapi membawa kegelisahan. Dosa kelima adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim adalah mengambil, menggunakan, atau menguasai harta milik anak yatim dengan cara yang tidak benar. Anak yatim adalah mereka yang telah kehilangan ayahnya dan berada dalam kondisi yang lemah, membutuhkan perlindungan. Dalam Islam, harta mereka harus dijaga, bukan dimanfaatkan. Karena itu, mengambil hak mereka termasuk dosa besar yang sangat keras peringatannya. Mengapa dosa ini sering dianggap sepele? Dosa ini sering terjadi bukan karena niat jahat di awal, tapi karena kesempatan. Saat seseorang diberi amanah untuk mengolah harta anak yatim, lalu mulai berpikir hanya sedikit tidak apa-apa, nanti juga diganti, dan dari hal kecil itu perlahan menjadi kebiasaan karena tidak ada yang melihat, karena merasa aman, padahal Allah Maha melihat, dan apa yang dianggap kecil bisa menjadi dosa besar. Lalu apa dampak memakan harta anak yatim? Dosa ini bukan hanya soal harta, tapi soal amanah. Harta yang diambil akan menjadi beban di akhirat. Hidup bisa kehilangan keberkahan meskipun terlihat berkecukupan. Dan yang paling berat adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang diambil bukan sekedar uang, tapi hak dari mereka yang lemah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, dosa ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti wali yang menggunakan uang anak yatim untuk kepentingan pribadi, mengurangi hak warisan, atau menunda pemberian hak mereka tanpa alasan. Bahkan mengelola dengan ceroboh hingga harta itu berkurang juga termasuk bentuk pengkhianatan. Hal-hal ini sering dianggap biasa karena terjadi dalam lingkup keluarga, padahal ini adalah dosa yang sangat serius. Lalu bagaimana cara menjauhi dosa ini? Untuk menjaga diri, kita harus memahami bahwa ini adalah amanah besar.
Jika diberi tanggung jawab, jaga dengan penuh kejujuran. Pisahkan harta mereka dengan harta pribadi. Gunakan hanya untuk kepentingan mereka dan dengan cara yang benar. Jika tidak mampu, lebih baik serahkan kepada yang lebih amanah. Dan selalu ingat, setiap harta yang dijaga dengan jujur akan menjadi pahala. Tapi setiap yang disalahgunakan akan menjadi penyesalan. Dosa keenam adalah lari dari medan perang. Apa itu lari dari medan perang? Lari dari medan perang adalah meninggalkan perjuangan ketika berada di posisi yang seharusnya bertahan. Dalam konteks Islam, ini merujuk pada seseorang yang mundur dari jihad yang telah menjadi kewajibannya. Bukan sekadar mundur secara fisik, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Dan hilangnya keberanian dalam membela kebenaran, ini adalah dosa besar karena menyangkut keselamatan banyak orang dan kehormatan perjuangan. Mengapa dianggap jauh atau sepele? Banyak orang berpikir, itu kan zaman dulu, sekarang sudah tidak ada perang, sehingga merasa dosa ini tidak relevan. Padahal maknanya lebih luas. Lari dari tanggung jawab, mundur saat menghadapi kebenaran, atau memilih diam saat melihat kebatilan. Itu semua bisa menjadi cerminan dari sikap yang sama. Dan karena tidak dalam bentuk perang nyata, sering dianggap bukan masalah. Padahal nilai keberanian dan tanggung jawab tetap berlaku. Dampak dari sikap ini, sikap lari dari tanggung jawab akan melemahkan diri sendiri, hilang kepercayaan, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Kebenaran menjadi lemah karena tidak ada yang berani membela, dan kebatilan justru semakin kuat karena dibiarkan. Dalam jangka panjang, ini bisa merusak lingkungan dan menghancurkan nilai-nilai kebaikan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa terlihat dalam berbagai bentuk, seperti menghindar dari tanggung jawab, tidak berani berkata jujur, atau diam ketika melihat ketidakadilan. Bahkan meninggalkan kewajiban karena takut atau malas juga termasuk sikap yang perlu diwaspadai. Hal-hal ini sering dianggap kecil, padahal jika terus dibiarkan akan membentuk karakter yang lemah. Cara menghindari sikap ini. Untuk menjauhi dosa ini, kita harus melatih keberanian. Berani jujur, berani bertanggung jawab, dan berani berdiri di atas kebenaran. Mulai dari hal kecil seperti menepati janji, menyelesaikan tugas, dan tidak lari dari masalah. Perkuat iman karena keberanian sejati datang dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, setiap langkah kecil dalam membela kebenaran adalah bentuk perjuangan yang akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa ketujuh adalah menuduh wanita baik-baik berzina atau qadzab. Apa itu qadzab? Qadzab adalah menuduh seseorang yang menjaga kehormatannya melakukan zina tanpa membawa bukti yang syah. Dalam Islam, kehormatan seseorang itu sangat dijaga. Menuduh tanpa bukti bukan hanya menyakiti, tapi juga merusak nama baik dan menghancurkan kehidupan seseorang. Karena itu, qadzab termasuk dosa besar dengan konsekuensinya yang sangat berat. Mengapa selalu dianggap sepele? Di zaman sekarang, fitnah dan tuduhan sering terjadi, terutama lewat ucapan dan media sosial. Orang dengan mudah berkata tanpa memastikan kebenaran, menyebarkan kabar tanpa berpikir dampaknya, kadang hanya karena emosi atau ikut-ikutan. Dan karena sudah menjadi kebiasaan, dosa ini sering dianggap hal biasa, padahal satu ucapan bisa menghancurkan hidup seseorang. Dampak qadzab dalam kehidupan. Dampaknya dari qadzab sangat dalam.
bukan hanya melukai hati, tapi juga merusak kehormatan. Orang yang dituduh bisa kehilangan kepercayaan, dijauhi, bahkan bisa dikucilkan. Keluarganya ikut terkena dampak, nama baiknya hancur, dan bagi pelaku ini menjadi dosa besar yang berat di akhirat. Karena bukan hanya berbohong, tapi juga menzalimi orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, kazab bisa terjadi dalam bentuk sederhana, seperti menyebarkan gosip, menuduh tanpa bukti, atau berbicara buruk dengan kehormatan seseorang. Di media sosial, ini bisa berupa komentar atau membagikan informasi yang belum jelas. Hal-hal ini sering dianggap ringan, padahal sangat berbahaya karena sekali tersebar sulit untuk diperbaiki. Cara menghindari kazab. Untuk menjaga diri dari dosa ini, kita harus menjaga lisan dan jari kita. Jangan mudah percaya dan jangan cepat menyebarkan. Jadi tidak yakin. Jika tidak yakin, lebih baik diam. Biasakan tabayun, memastikan kebenaran sebelum berbicara, dan ingat, menjaga kehormatan orang lain adalah bagian dari menjaga diri kita sendiri, karena setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban. Sahabat, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita telah melihat bahwa tidak semua dosa itu terasa berat saat dilakukan. Justru yang paling berbahaya adalah dosa yang terasa biasa. Kita telah membahas 7 dosa besar yang membinasakan. Dimulai dari syirik yang merusak tauhid, sihir yang memisahkan keyakinan, membunuh tanpa hak yang menghilangkan nyawa, kemudian ada riba yang menghilangkan keberkahan, memakan harta anak yatim yang mengkhianati amanah, lalu lari dari tanggung jawab saat kebenaran membutuhkan keberanian, dan terakhir kozab yang menghancurkan kehormatan seseorang. Semua ini memiliki satu kesamaan, sering dianggap sepele karena dilakukan berulang atau karena banyak orang melakukannya. Padahal di sisi Allah dosanya sangat besar. Sahabat, hidup ini bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang mau terus memperbaiki diri. Tidak ada manusia yang luput dari dosa, tapi sebaik-baik manusia adalah yang mau bertaubat. Jangan tunggu menjadi baik untuk mendekat kepada Allah, tapi dekatlah kepada Allah agar menjadi lebih baik. Jika hari ini masih sering melakukan kesalahan, itu bukan akhir. Selama hati masih bergerak untuk berubah, selama itu pula pintu rahmat Allah masih terbuka. Jangan pernah meremehkan dosa kecil karena bisa menjadi besar, dan jangan pernah meremehkan kebaikan kecil karena bisa menjadi jalan menuju surga. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata menjadi pengingat, bukan hanya untuk Ana, tapi juga untuk saya pribadi. Jangan lupa dukung channel hamba Allah dengan cara like, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dan semakin luas kebaikan ini tersebar. Bersama saya, Apap Akon, kita akan terus belajar dan memperbaiki diri bersama. Akhir kata, mari kita tundukkan hati sejenak. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Jauhkan kami dari dosa yang kami anggap kecil namun besar di sisimu. Lembutkan hati kami, terangi jalan hidup kami, dan bimbing kami menuju kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.